menanggapi terkait tadi kan Bang Denny Sumargo datang ke rumah Bang Farhat sendiri untuk memberikan klarifikasi tentang pemberitaan yang lagi ramai gitu tentang menantang gitu. Mungkin sebagai kuasa hukumnya Agus menanggapinya seperti apa Bang? Ya, kita lihat dalam beberapa perspektif ya. Itu kan komentar dia itu kan different stance, menurut dia itu yang dimaksudkan adalah ke bahasa Korea. Kita kan hidup di Indonesia, mestinya harus memakai bahasa Indonesia. Kalau berkomentar tidak seolah-olah membuat suatu kegaduhan. Dan memang menurut perspektif saya ini juga kurang mendidik ke masyarakat ya. Tadi saya melihat bahwa beliau datang ke rumahnya Bang Farhat dengan tujuan, ya kebetulan ini keluarganya ada yang mau bukakan pintu, ya tujuannya adalah mempertanyakan saya mau dihajar katanya gitu kan. Dan memang ketika berbicaranya tidak di depan media ya sah-sah saja kalau mau mempertanyakan atau silaturahim, tapi kan diliput media sehingga saya lihat di sini ada suatu hal yang memang tidak pantas untuk disampaikan ke publik. Hal seperti kayak begini, paham nggak kalian? Dengan bahasa Taek itu 100 audien yang menilai itu konotasinya negatif, meskipun bisa berkelit bahwa dia adalah menyampaikan sesuatu hal substansi dengan perkataan dia yang tidak menghina kan begitu. Tapi kan beliau seperti yang saya katakan adalah public figure, beliau adalah orang yang memang dikenal masyarakat, ya tentunya akan menjadi dampak kurang baik buat Bang Farhat. Dan alhamdulillah tadi kita menyimak beliau datang, setelah bertemu ya beliau di depan media tidak ada yang perlu disampaikan lagi, udah damai. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya adalah silaturahim ya. Cuman mungkin kalau silaturahimnya bukan dengan cara-cara menggiring opini kepada masyarakat bahwa saya datengin Farhat Abbas, saya minta dihajar. Ada gak pendidikannya minta dihajar? Ya mungkin kalau beliau seorang pengacara yang mungkin juga tahu nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip kehidupan secara sosial, ya nggak dilakukan. Ya beda mungkin kalau dengan terjadi bukan dengan Bang Farhat. Coba kalau mau minta dihajar ke ketua umum ormas gitu, pasti dihajar kan gitu. Ya enggak, ini kan enggak baik buat permasalahan ini. Saya pun kemarin sudah mulai mereda setelah bertemu dengan kawan-kawan yang berseteru. Ya sekarang ada lagi kan, tapi ya itu kan hal yang memang di luar kuasa kami gitu kan. Yang jelas apapun alasannya, hari ini kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang tidak mencerminkan seorang Denny Sumargo yang bijaksana. Itu kan nggak mau cari damai, minta dihajar. Coba pahami dulu perasaannya, saya minta dihajar kan begitu. Ya mungkin Bang Farhat juga punya alasan kenapa minta dihajar. Hajar itu dalam bahasa Bang Farhat itu kan hak jaminan rakyat, pukul pembela kaum lemah kan gitu. Oh saya hajar kan begitu. Nah sekarang kan dua different stand ini, dua kalimat yang berbeda ini yang menyampaikan dengan bahasa Tae dengan hajar gitu kan. Dihajar itu bukan berarti dipukulin, mungkin kan punya perspektif lain ya. Jadi miskomunikasi ini ya kalau menurut saya dengan kedatangan Bang Denny Sumargo ini ya tidak bermanfaat, tidak berfaedah dan tidak berkualitas. Justru akan jadikan nama dia jadi kurang baik di publik kalau menurut saya gitu. Dia itu seorang public figure, YouTuber, podcaster, atau dia preman kan begitu. Kira-kira begitu kalau menurut saya, teman-teman. Nah, kemarin kan Abang juga sempat mendesak gitu untuk minta maaf ya Denny Sumargo. Tapi pas datang sini tuh tadi Bang Farah juga menjelaskan tidak ada kata maaf. Tanggapannya seperti apa Bang? Maksudnya tidak ada kata maaf? Maksudnya nggak ada terucap kata maaf kan? Okay. Desakan tuh. Jadi begini kawan-kawan, permintaan maaf itu sebetulnya bukan hal yang menjatuhkan harga diri. Permintaan maaf itu adalah bukan hal yang negatif. Justru permintaan maaf itu menyadari status kita adalah makhluk sosial. Tentunya kita juga harus mendalami hal-hal tersebut sehingga ketika seseorang meminta maaf, wah orang ini cemen, orang ini kalah. Tapi dampaknya itu saya percaya bahwa itu adalah mengedepankan nilai-nilai kepatuhan. Seseorang meminta maaf itu baik, ya. Coba misalkan
Denny Sumargo datang dengan, kan Anda minta menghajar, ya udah Bang, kalau Abang merasa tersinggung dengan pernyataan kami kemarin, saya minta maaf. Itu bijaksana, luar biasa. Mungkin Denny Sumargo adalah orang yang memang akan makin disanjung, dianggap baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau misalkan dia datang ke sini minta dihajar dan tidak ada keluar seperti itu hak dia. Kita tidak juga bisa membatasi hal tersebut. Yang jelas ketika ada statement hal yang disampaikan kepada publik bahwa saya nggak minta maaf segala macam, ya mungkin publik bisa menilai. Ya mungkin manusia itu tidak selamanya salah, tidak selamanya benar, tetapi ada nilai-nilai komunikasi yang baik sehingga kita itu memahami, kita itu orang Indonesia, kita itu satu saudara, satu nusa, satu bangsa gitu kan. Apa sih susahnya? Dan Bang Farhat pun menyampaikan dari awal, ini gara-gara Bang Denny Sumargo, dan memang kita juga melihat dia kan di podcastnya di Denny Sumargo kan begitu. Jadi ada alasan-alasan tertentu gitu loh. Jadi kalau dalam perspektif publik atau saya pribadi sebagai masyarakat, ini kan ada frasa yang menyinggung dengan different stance yang dia katakan, sehingga perkataan tersebut men-trigger beberapa pihak ya, termasuk dengan Bang Farhat Abbas. Makanya saya kemarin menekankan, saya mendesak untuk Bang Denny Sumargo meminta maaf karena sudah ada ketersinggungan di antara kami yang memang bahasa itu tidak pantas untuk diucapkan di publik, kira-kira begitu. Bang, tapi tadi pertemuan dengan Bang Farhat Abbas mungkin seperti apa? Beliau mengklarifikasinya gitu. Abang kan tadi kan sudah mendatangi Bang Farhat, mungkin gimana dari Bang Farhat sendiri versinya menurut Abang gitu? Iya, kalau perlu saya sampaikan, sebelum justru mereka berkomunikasi dengan baik, by WhatsApp. Bang Denny Sumargo meminta Sherlock, Bang Farhat memberikan share lokasinya kan gitu. Terus bertanya masih di mana? Saya masih di perjalanan pulang. Nah kebetulan tadi kan disampaikan juga saya udah di depan rumah. Nah suruh masuk kan susah. Ya ada sedikit pembicaraan dengan salah satu keluarga beliau, padahal silakan masuk, nggak mungkin Bang Farhat menghajar kan gitu. Ya saya nunggu di sini aja, nunggu Bang Farhat menghajar. Ya sebetulnya sangat menyayangkan, tapi sebelum Bang Denny Sumargo datang kemari, lihat intonasi bahasa di dalam percakapan WhatsAppnya baik kok. Ya silahkan, beliau tidak menolak untuk Bang Denny Sumargo untuk datang kemari, dan alhamdulillah setelah kedatangan kemari dia keluar, bahasanya kan ya nggak jadi hajar saya gitu. Begitu kira-kira. Mungkin tanggapan dari rekan saya terkait Bang Denny itu gimana tadi? Silakan ditambahkan. Jadi kan awalnya itu yang kata-kata tai itu ya. Tai. Ya. Jadi kan masyarakat menganggap itu kan negatif gitu. Jadi kalau kata itu ditujukan kepada seseorang, dalam hal ini Bang Farhat ya itu kan membuat Bang Farhat juga apa ya, mendapat stigma. Tapi sebenarnya banyak juga netizen yang mendukung ya, karena kalau kita lihat di akibat daripada kata tai itu, setiap ada podcast atau live di kayak tadi punya Bang Krisna, ada itu banyak yang tulis tai. Jadi pengaruhnya itu sangat negatif, sangat buruk gitu. Makanya kalau kita punya podcast, kita ini dianggap orang sebagai sebagai pemimpin atau contoh, makanya kita harus berikan contoh yang baik gitu ya, supaya masyarakat juga ikut melakukan yang baik ya, berikan pelajaran yang baik gitu. Nah terkait dengan hajar itu, kenapa dia merasa ini mau dihajar gitu, hanya kata-kata saya hajar apa tadi sudah dijelaskan. Ini mau saya perlihatkan ya, ini LSM hajar kita, ini punya kita nih ya, Hajar Indonesia ya, bukan Bang Farhat ini bukan preman bukan preman dia sini kamu saya pukul saya hajar, bukan itu ya. Jadi kalau soal hajar itu bukan ini ya kan, intelektual, doktor. Bang Farhat itu kan doktor ya, kita kan pengacara intelektual, jadi orang intelek. Jadi orang intelek itu kalau kita berbicara bukan main fisik ya, bukan main fisik. Makanya Bang Denny ini harusnya kenapa dia merasa
apa ini main fisik, ini saya mau datang menyerahkan diri supaya dihajar, bukan itu. Ya, hajar itu kalau kita bisa apa namanya? Melalui kata-kata atau misalnya kalau memang ada unsur tindak pidana di situ kita laporkan, kan begitu, ya. Bukan menghajar ini. Ini kan tahun 2024 ini bukan kayak zaman dulu berkelahi, bertemu di persimpangan jalan, di mana kita janjian, ayo berkelahi. Nah, bukan begitu. Zaman sekarang ini. Jadi begitu tanggapannya. Tapi tadi juga dari Bang DS itu kayak membawa-bawa tanah kelahirannya gitu. Dia asal Bang DS itu bawa-bawa dari daerah Itu sananya. prinsip kedaerahan. Kalau orang Makassar itu punya prinsip. Tapi sebetulnya kalau diawali dengan hal-hal yang memang substansinya untuk menggerakkan orang, ya tadi kan kita tahu bahwa ya kalau mau main fisik dong, kita laki-laki, itu sebetulnya penantangan untuk duel. Nah, Bang Farhat ini bukan petinju. Bang Farhat ini bukan, saya belum pernah lihat mendengar Bang Farhat itu berkelahi kan begitu. Ya fisik dong kalau laki-laki kan gitu. Nah, terus disampaikannya ke publik kan begitu. Nah, itu sebetulnya ada juga unsur provokasi untuk membuat Bang Farhat marah. Ya. Jadi saya sepakat dengan saudara rekan saya yang menyampaikan. Jadi sekarang menjadi hashtag. Saya bilang kemarin kan waktu pas selesai di pertemuan dengan Bang John, saya juga diwawancara. Dengan perasa tai itu sekarang jadi trending topik. Jadi Bang Farhat itu sudah disebut Bang Farhat tai kan gitu. Kerugiannya dari mana coba? Ya, jadi janganlah Denny Sumargo ini mencari banyak musuh ya. Ya sekarang mungkin lagi baik-baik saja. Nanti kalau misalkan kita menemukan suatu kesalahan dari Denny Sumargo gitu kan, kita juga proses hukum gitu kan jadi banyak musuh. Janganlah, saya udah ngomong kemarin mendesak untuk meminta maaf. Meminta maaf itu bukan yang hina sebetulnya. Selesai. Karena apa? Walau bagaimanapun Bang DS ini kan orang yang memang diawali dia punya niat baik sebetulnya. Ya kan? Ya mungkin kalau penilaian beliau dengan Bang Farhat ketika ini apa namanya masalah dengan kami sudah selesai kan gitu. Tapi kan juga Agus yang menginginkan untuk melakukan pelaporan juga harus dihargai secara konstitusional. Itu bukan hak Bang Farhat, itu hak klien dan kita mendampingi kan begitu. Nah sekarang kalau memang sudah tahu Bang Farhat itu adalah orang yang sekarang lagi berkecamuk dengan berbagai hal yang dipertanyakan oleh netizen, kenapa termasuk kemarin RD Lau juga kan gitu yang sudah memanas, harusnya juga ikut meredam. Nah itu saya kemarin juga sudah saya lakukan. Nah cuman sekarang isunya malah trending topik lagi ya, Farhat tae itu. Ya sebetulnya kita lihat aja nanti ya dari perkembangan hal ini, apalagi saya sangat sayangkan menurut informasi berita dari kawan-kawan bahwa tidak ada bahasa yang disampaikan mau meredam atau permintaan maaf. Saya inginkan itu beliau pas keluar dari rumah Bang Farhat, oh ya udah bertemu ya, kita sudah kayak kemarin saya dengan Bang John LBF itu kan memotivasi, itu adalah mengajarkan kepada publik bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai tabayun, bagaimana mengajarkan nilai-nilai etik, bagaimana mengajarkan nilai-nilai sosial, ya kan? Kalau salah ya minta maaf, nggak ada ruginya kok. Buat salah minta maaf lagi, itu adalah sebagai salah satu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita membatasi ruang-ruang sosial biar kita tidak terlalu banyak konflik, begitu kira-kira. Oke. Saya tanggapi mengenai suku tadi. Ya, silakan. Iya kan? Jadi semua suku apapun punya harga diri, bukan hanya suku tertentu. Ya. Ya, kalau saya dari Nias, ibu saya Batak. Jadi kalau istilahnya di kampung saya lebih baik mati daripada malu. Itu kalau di kampung saya. Jadi kita nggak usah bicara suku kan, karena kita semua manusia punya harga diri ya, namanya manusia ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah apapun, nah itu kalau kita yang mulai ya harusnya minta maaf dong kalau kita yang mulai ya, seperti yang dibilang tadi Bang Erdelo itu. Kita legowo aja, kalau memang kita salah ya sudah. Apalagi misalnya kalau orang menganggap saya ini sebagai tokoh ya, dikenal publik, otomatis saya harus rendah hati dong ya, supaya orang juga meniru saya gitu. Jadi jangan saya sebaliknya, karena saya terkenal, dikenal orang, lalu saya
menyampaikan hal-hal yang membuat orang menjadi marah, jadi stigma negatif. Jadi sambung menyambung jadinya. Ya, dengan kata tae yang tadi itu, ya. Jadi ini juga pelajaran bukan hanya bagi kita saat ini, tapi untuk teman-teman yang lain yang sudah menjadi tokoh publik, ya, atau influencer, ya harus menjaga sikap, menjaga kata-kata gitu ya, supaya jangan ada masalah-masalah seperti ini akhirnya datang ke rumah malam-malam. Ini kan kalau malam kan istirahat orang gitu, ngapain datang ya. Oke. Datang gitu. Siap.